Inilah sang calon superhero. Seorang siswa sebuah sekolah menengah atas. Kehidupan kesehariannya yang tak ada bedanya dengan remaja pada umumnya. Namanya Rick Riker. Dan seorang sahabat karib yang selalu bersama. Dia jatuh hati dengan seorang gadis primadona sekolah bernama Jill. Suatu waktu kelas mereka melakukan studi tur ke sebuah laboratorium genetika hewan di perusahaan bernama Amalgamated. Kemudian terjadi hal-hal yang unik di tempat tersebut. Ini adalah Mr. Lou Sanders, sang CEO perusahaan. Seorang siswa yang senantiasa membuli Rick, kali ini membuat Rick terjatuh di atas kotoran hewan. Rick hendak membersihkan dirinya dengan sebuah cairan dalam botol di sebuah rak yang ada di laboratorium itu. Tapi cairan tersebut ternyata bukan cairan biasa, tapi cairan perangsang libido hewan. Sehingga membuat Rick dikerubuti hewan-hewan yang ada di lab itu. Pada akhirnya Rick digigit oleh seekor capung yang ternyata sudah direkayasa secara genetika untuk menjadi capung super. Sesampai di rumah, Rick mulai merasakan efek gigitan capung. Kembali ke perusahaan Amalgamated, Mr. Sanders sedang menjalankan sebuah eksperimen, tapi berselisih dengan dewan direksi yang menginginkan dia untuk mengundurkan diri. Tapi hasil eksperimennya itu berhasil menyingkirkan para dewan direksi tersebut. Ketika di sekolah, Rick mengalami perubahan dari dirinya karena akibat gigitan capung yang berujung pada kericuhan. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Rick mulai merasakan perbedaan dirinya yang memiliki kekuatan super dan memberitahukan hal tersebut kepada paman dan temannya. Karena ingin menarik hati gadis yang ditaksirnya, Rick berkeinginan memilih mobil, tapi dananya tidak mencukupi. Sehingga dia memutuskan untuk mencari pinjaman di bank, tapi ditolak. Rick yang kesal dengan keputusan pimpinan bank tersebut malah membantu seorang perampok bank melarikan diri. Namun berakibat buruk ketika sang perampok justru menembak seseorang yang berada di luar bank. Rick mendatangi kerumunan orang yang dikiranya adalah korban penembakan itu. Betapa kagetnya Rick melihat pamannya yang adalah korban penembakan itu, tapi tidak dihiraukan siapapun. Suatu waktu, Rick didatangi seseorang yang bernama Profesor Xavier, yang merupakan kepala sekolah khusus untuk anak-anak yang memiliki kekuatan super. Di situ Rick mendapatkan nasihat-nasihat bermakna. Dan akhirnya dia mulai merancang kostum supernya. Rick pun mulai menjalankan misinya sebagai seorang superhero. Dan kisah superhero capung menjadi pemberitaan besar di kota tersebut. Mr. Lou Landers yang telah menjadi jahat menyebut dirinya Hourglass. Harus berhadapan dengan Rick dalam bentuk superhero capung, namun berhasil melarikan diri. Lou Landers yang sudah mencurigai Rick sebagai superhero mendatangi rumahnya. Dan terjadi kucing-kucingan antara Lou Landers dan Rick. Kemudian Lou Landers kembali mendatangi rumah Rick dalam rupa Hourglass. Dan akhirnya bibi Rick menjadi korban keganasan Hourglass. Di acara pemakaman sang bibi, terjadi kebingungan yang berakhir dengan keanehan. Rick yang berduka memutuskan berpisah dengan kekasihnya. Namun hal itu malah membuat dia menjadi lebih depresi. Tapi dia mampu bangkit kembali dengan nasihat paman dan temannya.
Rick dan temannya mendatangi tempat yang sekiranya Hourglass hendak menjalankan aksi jahatnya. Dihadiri pula oleh orang-orang penting. Superhero capung mulai menjalankan aksinya untuk menemukan si Hourglass. Walaupun dengan cara yang sulit, mengira Dalai Lama adalah si Hourglass. Berujung pada kekacauan yang melibatkan semua tamu yang hadir. Si Hourglass mulai menjalankan aksi rencana jahatnya. Namun berhasil digagalkan oleh si superhero. Kemudian si superhero capung dapat menemukan kekuatan terbangnya dan memantapkan dirinya untuk menjadi seorang superhero sejati.